Orang goblok mana yang percaya kalau kuntilanak itu bisa dipukul palanya pakai panci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel aku, ZR Maulana. Oke teman-teman, di sini aku mau bahas seorang content creator. Jadi content creator ini menguak fakta-fakta real gitu ya, fakta-fakta dari video-video channel-channel YouTube lainnya. Jadi dia ini membahas ini real nggak sih, ini settingan nggak sih. Jadi dibahas semua di channel Pace Komputer. Oke, kita hargain usaha Pace Komputer untuk memberitahukan ke masyarakat luas, ke publik, tentang konten-konten horor settingan yang sekarang ini beredar sangat luas banget. Sebelumnya, salam hormat buat Pace Komputer mengenai konten-konten horor settingan yang sering banget dibahas Pace Komputer ya. Sebut saja channelnya dan segala macam itu ya. Kita di luar masalah itu, kita sebagai sama-sama pembuat konten, sama-sama pembuat konten kreator itu maunya saling mendukung lah gitu. Nggak harus saling menjatuhkan. Dan juga saya emang akuin sih, channel video-video dari Pace Komputer nih bagus-bagus banget. Semua sangat-sangat bagus. Kita akuin itu. Dan di sini saya salutnya sama Pace Komputer. Dia bisa membuktikan, nggak sekedar ngomong, ini loh settingan, ini loh real. Nggak ngomong gitu. Dia berdasarkan apa yang dilihat, lalu dituangkan sebuah video lagi. Dan di video itu dikasih tahu para penontonnya, di sini loh letak settingannya, di detik ini loh letak settingannya. Oke, bagus banget menurut saya itu. Oke, di luar masalah konten horror settingan, oke, saya sedikit membahas tentang kita sebagai pembuat konten atau konten kreator. Kayak contohnya saya, semua orang menilai kalau konten settingan itu adalah pembodohan publik. Itu hanya dibuat-buat, semuanya hanya skenario, semuanya hanya settingan. Iya memang, semua harus disetting, dari kamera, segala macam editing, semua harus disetting. Tapi saya di sini lebih kembali ke kita yang sendiri. Entah kita anggap konten horor ya settingan lah gitu ya, settingan ini serius, atau mungkin kita anggap ini hanya hiburan, itu kembali ke kita sendiri. Oke. Mau menerima silahkan, nggak mau menerima ya udah, nggak apa-apa. Nah, jadi seorang konten kreator horor settingan lah ya gitu ya, jarang sekali memaksa, bukan jarang ya, tidak sama sekali memaksa penontonnya untuk percaya. Oke. Tidak sama sekali memaksa penontonnya untuk percaya, dan tidak juga mengatakan kalau ini settingan. Udah dinikmati aja gitu kan, asal selama video itu tepat pada alurnya, itu nggak masalah menurut saya. Tapi kalau video sebaliknya, misalnya contoh mengeluarkan jimat lah gitu ya, jimat ini untuk kekebalan, ini untuk pemikat wanita, ini untuk pemikat cowok, segala macam, itu kita percaya, mengajak penontonnya untuk percaya suatu benda. Maksudnya ia adalah mengajak penontonnya untuk musyrik. Oke, kita mungkin semua bisa nilai gimana itu video. Nah, itu kita boleh lah kita habisin channel itu, kita nggak apa. Kita kasih tahu channel itu pembodohan segala macam, kita itu nggak masalah, karena itu udah menjerumuskan ke arah musyrik. Oke, sekarang gini aja. Contoh, saya nonton sebuah konten horor. Oke, saya buka dulu ya. Misalnya ini, mukul kuntilanak pakai panci, kepalanya lepas. Dari judul kita udah tahu men, ini konten real atau settingan, untuk hiburan atau untuk kita seriusin. Udah tahu kan? Misalnya orang goblok mana yang percaya
kalau kuntilanak itu bisa dipukul palanya pakai panci. Sekarang gini aja, kuntilanak mana yang diem palanya dipukul pakai panci? Nggak usah kuntilanak dah, semut aja nih, kita nggak sengaja keinjak, digigit men, apalagi kuntilanak. Nah, dari video ini kita harus bisa memfilter lah ya, minimal memfilter omongan kita. Jangan semuanya itu kita anggap serius gitu. Kita nggak tahu maksud dari pembuat konten ini apa. Barangkali untuk menghibur kita semua, biar kita nggak galau lagi mungkin. Nah, buat kalian yang diputusin cewek supaya nggak galau lagi, lihat video ini. Jangan kalian sibuk nganggap video ini settingan segala macam. Bukan itu men. Ini saya mengibaratkannya teman-teman saya dalam sebuah tongkrongan. Ini contoh aja nih. Nah, jadi saya ini orangnya serius, dan teman-teman saya ini orangnya senang bercanda, tapi bercandanya kelewatan. Nah, di saat saya nongkrong ngumpul, teman saya bercanda sama saya tersinggung. Bukan salah teman saya, salahnya apa? Saya salah tempat nongkrong, itu salahnya. Harusnya saya nongkrong ke orang yang serius juga. Sama dengan video ini. Nah, sama dengan video-video konten horor settingan. Mungkin bukan konten yang salah. Yang salah itu kalian salah nonton. Gitu. Makanya kalian nonton berita, bukan nonton konten horor. Saya sih sebagai pembuat video, dan kebetulan juga saya ini sesekali membuat konten horor. Oke, saya nggak mau bilang itu settingan atau real. Kalian lihat aja gimana hasilnya, dan kalian pikirin settingan apa real. Udah gitu aja, nggak banyak ribet. Gini, kalaupun bener itu yang kita sampaikan semua ini fix settingan, ini video real, lantas di balik itu kita vonis sebuah konten horror settingan itu untungnya buat kita tuh apa gitu? Apakah kita jadi pahlawan, mungkin menyelamatkan dari kebodohan? Ya mungkin sih gitu sih, pikirannya gitu sih. Nggak masalah, nggak ada yang salah. Tapi saya di sini lebih ke kita sebagai sesama konten, pembuat kontennya, seharusnya bisa menghargai. Dia udah meluangkan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk membuat konten itu gitu. Dibalik dia mau settingan ataupun apapun itu urusan dia. Dan setelah itu kita harus bisa memfilter omongan kita. Setelah itu diupload sama dia dan hasilnya udah jadi gitu, kembali ke kita melihat video itu gimana gitu. Entah itu serius, entah itu cuman hiburan, entah itu mau diseriusin sembarang lah, pokoknya apapun itu kembali ke kita. Nah, di sini yang saya setuju banget sama Pak Komputer itu terkadang seorang konten kreator horror settingan ini, ya kita bisa bilang settingan lah ya, oke. Ini menjual nama Tuhan, bersumpah dengan menyebut nama Tuhan kalau dia itu mengalami ini bla 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 segala macam, mengalami gangguan segala macam. Oke, masalah itu saya kurang tahu karena saya juga bukan ustadz. Saya bukan ustadz ya. Itu bukan urusan saya juga. Itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan manusia ke manusia. Itu urusan dia sama Tuhan. Saya nggak mau ikut campur masalah itu. Masalah dia berbohong segala macam itu saya nggak mau ikut campur. Oke, jadi menurut saya di sini nggak ada yang harus disalahkan. Yang salah itu tempatnya. Semua balik ke diri kita masing-masing. Barangkali kita salah tongkrongan, bisa jadi kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.